Salam Investigasi Channel. Pemirsa Investigasi Channel, kembali lagi kami hadir dalam tayangan inspirasi yang mampu memberikan inspiratif. Kali ini kami akan mengangkat salah satu tokoh Sumatera Barat di Kota Padang. Beliau yang saat ini menduduki jabatan sebagai Wakil Ketua DPR Kota Padang. Dan untuk mengetahui bagaimana karir sosok Amril Amin mulai dari nol sampai dari pengusaha sampai terjun di kancah politik, kami akan melakukan wawancara eksklusif dan ngobrol santai dengan beliau. Tapi sebelumnya, untuk kami flashback sejenak, bahwasannya para anggota DPR itu berlatar belakang dari berbagai hal. Tidak seluruhnya mungkin dari tanda petik orang yang mampu, mungkin juga berangkat dari kalangan menengah dan ke bawah dan ke atas. Tapi langsung saja, untuk pembahasan inspirasi yang mampu memberikan inspiratif ini, kami telah menghadirkan salah satu tokoh Kota Padang. Beliau adalah Abang Dah Amril Amin. Abang, apa kabarnya Bang Dah? Baik, baik. Sehat Bang, terima kasih Bang ya telah hadir di program Investigasi Channel dalam program inspirasi yang mampu memberikan inspiratif. Bang, kalau kami boleh tahu lah Bang Amin, bagaimana perjalanan sosok Amril Amin dari jadi pengusaha sampai terjun di kancah politik, Bang? Bisakah Bang Amril itu menceritakan bagaimana perjalanan figur sosok Amril Amin itu, Bang? Silakan, Bang. Ya, baik, terima kasih. Ya, sangat perjalanan saya sebagai seorang politik itu sangat beragam permasalahan yang kita awali. Ya, kebetulan saya lahir di Pelabuhan Teluk Bayur, yang mana kita tahu pelabuhan tersebut daerah yang begitu keras Bang ya? Keras. Ya pastilah. Dulu namanya pelabuhan. Alhamdulillah, saya berangkat dengan niat yang tulus, dengan ikhlas, ya, dan saya menanamkan sebuah angka kejujuran, dan juga menjaga persahabatan dengan berbagai macam kalangan. Dan alhamdulillah saya bisa mencapai sebuah cita-cita yang bisa saya mimpikan, dan juga tidak menyangka bisa sampai menjadi seorang wakil DPRD Kota Padang, karena background saya tersebut tidak melatar belakangi sebagai seorang yang politisi, Bang. Politisi. Oh. Ya. Tapi hal itu tersebut banyak masukan dari teman-teman atau sahabat, yang mana kita tahu pada tahun 2009 terjadi sebuah perubahan, bahwa setiap anggota Dewan suara terbanyak bisa menjadi anggota DPRD Kota Padang. Karena kalau tidak berangkat dari itu, mungkin kita tidak bisa. Kenapa? Kita harus pintar di dalam organisasi, dalam berpolitik. Kalau kita tidak mendapat jabatan yang terbaik, kita tidak mungkin lolos. Nah, makanya termotivasilah saya supaya ikut di dalam kancah politik tersebut. Alhamdulillah 2009 tersebut awal daripada politik saya ikut, tapi tidak lolos. Tidak lolos, kalah. Ya, tapi saya tetap sabar, saya tetap gantungkan cita-cita saya ini untuk bisa ikut lagi pada periode yang akan datang. Dan alhamdulillah 2014 saya lolos. Dengan raihan suara yang selalu meningkat, mendapat waktu tersebut 2.450. Dan awal saya ikut caleg itu cuma meraih 1.500 suara, dan alhamdulillah 2019 lebih meningkat lagi menjadi 5.850. Oke, Bang Amril, kita ketahuin Bang Amril ini kan dikenal dengan sosok figur pengusaha ya. Beberapa market Abang miliki gitu, Bang. Bang, apa sih Bang motivasi Abang terjun di kancah politik, Bang? Apa tanggung jawab moral sosok Amril Amin itu harus terjun di kancah politik? Apa tidak enak jadi pengusaha saja? Kalau di politik ini kan terlalu riuh dia, Bang. Apa Bang yang memotivasi Abang terjun di kancah politik, Bang? Ya, kalau di kancah politik kita akan selalu memikirkan kepentingan orang banyak. Ya, kalau cuman saya menjadi seorang pengusaha, ya mungkin saya cuman memikirkan skop lingkungan kecil, termasuk keluarga kita dan saudara-saudara kita atau tetangga kita yang terdekat. Tetapi kalau ikut di kancah politik tersebut,
kita bisa memikirkan orang banyak, kepentingan masyarakat yang tidak bisa tercapai dengan kebijakan Pemko. Dengan adanya aktor politik di daerah tersebut, dia akan mampu memperbaiki daerah-daerah tersebut dengan melalui kebijakan atau dana-dana operasional daripada anggota Dewan itu Bang ya. Jadi artinya Bang, ini bentuk wujud kepedulian terhadap masyarakat lah Bang ya. Karena dengan terjunnya Bang sebagai anggota DPR kan mampu mengakomodir ya keinginan masyarakat itu Bang. Oke Bang, kalau kami juga boleh tahu Bang, latar belakang Bang Amril ini Bang, kalau artinya memang berasal dari kalangan orang mampu atau dari kalangan orang menengah ke bawah Bang? Kalau saya dulu terlahir di Teluk Bayur, ya kita tidak munafik juga. Ya kebetulan orang tua saya termasuk mempunyai perekonomian yang sedang-sedang saja. Ya sedang-sedang saja. Sebagai tukang jahit di Pelabuhan Teluk Bayur. Dan juga ibu saya pedagang harian. Jadi itulah yang saya kembangkan ke depan. Kebetulan saya sering membantu orang tua saya di dalam membantu usaha beliau. Akhirnya saya termotivasi dengan bertaburnya berapa minimarket di ibu kota kita. Iya, Kota Padang ya. Di Jakarta, kayak Alfamart dan Indomaret. Iya. Jadi saya mempunyai sebuah keinginan cita-cita gitu ya. Kapan suatu saat bisa akan membuka minimarket di Kota Padang. Gitu Bang. Alhamdulillah saya kembangkan itu 2011. 2011 setelah saya kalah mencaleg 2009 saya buka outlet pertama itu di daerah Pengambiran. Ya. Outlet Pengambiran. Terus saya buka lagi yang kedua di seberang Padang. Tutup. Dalam jangka 2 tahun tutup. Akhirnya saya buka lagi di daerah Steba Bang. Di depan Aksper. Jatuh bangun udah pernah Bang alami Bang? Jatuh bangun dalam bidang apa nih pengusaha ini Bang? Udah pernah Bang alami itu? Oh pernah. Pernah Bang? Di saat tahun 1998 di saat reformasi. Ya kebetulan saya agak terpengaruh dengan lingkungan di pelabuhan. Iya. Akhirnya saya sempat bangkrut. Bangkrut. Tapi saya coba lagi untuk menatap ke depan. Nah, setelah orang tua saya meninggal, jadi tanggung jawab akhirnya timbang kepada saya semua. Makanya pemikiran saya harus berubah lagi. Tidak mungkin saya lanjutkan ini. Makanya pada 2020 saya coba menata ekonomi saya dengan baik lagi. Sampai 2008 saya mendapat sebuah kepercayaan dari sahabat saya, kawan saya. Dia orang Chinese. Orang Chinese. Dia waktu tersebut menjadi manajer di perusahaan Wilmar yang ada di Sumatera Barat. Bapak Engki Komara. Kebetulan beliau simpatik sama saya. Akhirnya dia temui saya, diajak saya bekerja sama untuk bagaimana bisa membangun sebuah usaha di pelabuhan. Kan kita tahu kalau orang Chinese buat masuk ke pelabuhan kan agak susah. Maka ditariklah saya untuk bisa menjalankan usaha tersebut. Dan alhamdulillah usaha tersebut sampai detik sekarang sukses Bang. Kami masih bermitra dengan beliau, masih bekerja sama. Sampai detik ini kita masih bekerja sama. Dari 2009 sampai datang sekarang. Luar biasa. Bang, kita bergeser lagi lah Bang. Kita sekarang bicara politik Bang. Bang, ini banyak Bang, masyarakat, mungkin publik memandang Bang, kalau sosok anggota DPR itu harus memiliki uang banyak, harus artinya harus punya modal yang banyak. Abang sepakat nggak? Apa tidak, artinya tidak menuju ke investasi sosial gitu Bang? Menurut pandangan Bang Amin lah, pandangan Bang Amin. Kalau harus yang dimiliki sosok ingin kita hadir di DPR itu Bang, pandangan Bang Amin lah. Iya, jadi kalau memang ada pemikiran dari masyarakat,
Ya, kami rasa juga Tidak sebenarnya tidak selalu Bang ya. Karena banyak juga seorang anggota dewan tersebut yang tidak mempunyai finansial yang begitu baik, tetapi dia bisa mencapai cita-citanya. Iya. Dan ada juga anggota dewan tersebut dia banyak finansial, dia tercapai cita-citanya. Iya. Tapi tidak selalu kita investkan dengan uang. Uang Bang ya. Ya tergantung kita, kalau kita seandainya masih kekurangan uang, ya mungkin kita bergerak di bidang lain, atau kegiatan sosial, atau kita menjaga hubungan kita dengan masyarakat. Iya. Bagaimana kita di tengah-tengah masyarakat tersebut bisa bermanfaat. Ya mungkin dengan pemikiran-pemikiran kita, atau dengan ide-ide kita, terjadi sebuah kegiatan sosial di masyarakat yang berimbas baik buat masyarakat kita. Jadi tidak selamanya Bang ya, tidak selamanya investasi dengan finansial itu mampu mengantarkan kita ke DPR Bang ya. Artinya dengan model sosial pun harus ditanamkan itu Bang ya. Luar biasa. Oke Bang Min, kita sekarang geser lah. Saat ini Bang Amin tuh udah hampir 3 periode Bang ya. Udah berapa periode? 2 periode Bang ya. Kalau mencaleg sudah 3 periode, tapi yang lolos 2 periode. 2 periode Bang ya. Tetap di PAN Bang, dari pertama PAN Bang ya. Kita konsisten lah. Masa kita punya istri ditukar-tukar. Sekarang saya tanya Bang, kita bergeser. Apa Bang, partai kan banyak. Apa yang menyebabkan sosok Amril Amin itu jatuh hati dengan Partai Amanat Nasional Bang? Apa yang mendasari Bang itu menjatuhkan pilihan kepada Partai Amanat Nasional Bang? Jadi Partai Amanat Nasional, pertama saya melihat itu bercermin kepada figurnya Bapak Amin Rais. Iya. Ya. Apalagi kita tahu Amin Rais adalah generatornya reformasi di saat 97. Sudah itu saya melihat konsep-konsep dari Amanat Nasional tersebut, dia selalu mengedepankan amar ma'ruf nahi mungkar. Iya. Maksudnya dia, kalau kita menjadi seorang politisi yang baik, kalau kita harus mengakui ini benar dan ini salah, harus berani kita. Jangan kita yang salah kita benarkan, yang benar kita salahkan, ini tidak baik. Ya makanya saya memilih menjatuhkan pilihan saya kepada Partai Amanat Nasional. Kenapa? Ada berapa filosofi dari PAN tersebut yang sejiwa dengan saya, ya, yang sesuai dengan batin saya. Makanya saya menjatuhkan pilihan pada Partai Amanat Nasional. Iya. Dan memang ya Bang, karena kalau kita sebagai penyeimbang publik, kader-kader PAN ini luar biasa, artinya jarang terjerat dengan kasus-kasus ya, yang dengan hukum lah Bang ya, korupsi apa itu jarang. Apa itu Bang dalam di partai ada itu Bang, fakta integritas itu Bang, ditanamkan itu Bang di partai itu Bang? Ada tuh ya. Jadi apalagi sekarang di bawah kepemimpinan Pak Edri Sekta, memang kami sekarang sedang giat mencoba menjaring kader-kader baru yang mampu nantinya menjadi estafet daripada kami. Makanya kita agak serius memilih para kader sekarang, dan juga tidak menutup kemungkinan daripada kawan-kawan yang pengusaha-pengusaha untuk bisa ikut bergabung dengan kami, ya. Apalagi untuk mempersiapkan 2024. Ya. Insya Allah nanti PAN akan menjadi pemenang pada tahun 2024. Ya. Bang, PAN saat ini kan kalau dalam menduduki peringkat 2 ya di Kota Padang Bang ya, dalam perolehan suara waktu tahun 2019. Artinya Bang, ke depan Bang, melihat pandangan Bang Amin lah nih, mampukah partai PAN nih menjadi salah satu partai yang menjadi number 1 di Sumatera di Kota Padang Bang untuk yang 2024 nih Bang? Optimis Bang Amril kalau melihat hal ini Bang? Insya Allah, saya optimis bahwa 2024 yang menjadi pemenang untuk daerah Kota Padang itu Partai Amanat Nasional. Iya. Ya ini salah satu tekanan dari perintah daripada Ketua DPP, Bapak Zulkifli Hasan, bahwa kami harus menjadi pemenang di Kota Padang. Ya, pertama kita telah mempersiapkan kader-kader yang militan, dan juga alhamdulillah Ketua DPD PAN Kota Padang menjabat sebagai Wakil Wali Kota Padang.
Jadi artinya PAN ini juga sudah mendominasi, apa artinya sudah berkembang Bang. Mendominasi artinya dalam pemilu 2019 kemarin, artinya PAN ini sudah boleh dikatakan setiap anggota DPR di Provinsi Kabupaten Kota Sumatera Barat terisi itu Bang ya. Bang, kemarin kami juga konfirmasi sama Ketua DPD Partai Amanat Nasional Bang. Artinya dalam ke depan ini Partai PAN ini akan menjadikan salah satu partai, ya boleh katakan beliau pun juga tidak muluk-muluk. Artinya dengan kader-kader saat ini bagaimana Bang? Untuk peluang tahun 2024 ini Bang. Melihat kader-kader PAN yang saat ini Bang, mampukah menjadikan Partai PAN ini terdepan di Sumatera Barat Bang? Ya, kalau kami melihat ya kader-kader kita semua udah siap. Tergantung sekarang bagaimana sebuah organisasi tersebut memanage dan berkolaborasi antara junior dengan senior untuk bisa menjadi sebuah satu kesatuan atau sebuah teamwork yang kuat nantinya. Saya yakin, apalagi sekarang kita punya ketua DPW juga masih muda. Dan juga ketua DPD masih muda. Saya rasa mungkin ya sebuah imajinasinya mungkin akan lebih maju ke depan. Ya. Artinya ke depan optimis Bang Amril ini PAN ini jadi partai penguasa di Sumatera Barat. Iya. Artinya PAN ini juga partai yang sudah cukup pengalaman lah ya. Dari tahun reformasi 98 sampai saat ini masih eksis. Salah satu partai yang selalu masuk parlemen terslok di DPR gitu Bang ya. Ya. Apalagi sekarang dari 19 kota kabupaten, 7 dari PAN. Apa? Yang memimpin. Pemimpin apa? Kepala daerah. Iya. Luar biasa Pak. Termasuk Solo, Bapak Ebiasda. Iya, luar biasa. Termasuk pesisir, Kainan. Kota Padang. Termasuk di Sawalunto. Ya. Di Agam. Wali Kota Padang. Iya. Ya. Itu kader-kader kami. Ya mungkin ke depan kami akan lebih coba meningkatkan lagi hasil-hasil capaian daripada hasil sebuah politik yang kami kemas dalam sebuah bentuk organisasi kepartaian Partai Amanat Nasional. Ya, mudah-mudahan seluruh kawan-kawan yang ada di PAN bertekad untuk bagaimana bisa Sumatera Barat menjadi sebuah lautan biru. Luar biasa, Bang. Ini kita lanjutlah kemarin Bang, karena ke waktu itu abang kita wawancara itu kita terputus karena waktu itu abang ikuti rapat koordinasi Bang. Saat ini abang kan digadang-gadangkan lah, artinya banyak udah santer ini berita-berita ke publik, abang akan diusung oleh PAN akan menjadi wakil wali kota Padang Bang. Kira-kira Bang, kalau abang jadi wakil wali kota Padang nih Bang, bagaimana kesiapan sosok Amril Amin untuk jadi wakil kota Padang nih Bang? Ya, kalau untuk kesiapan saya, kalau memang diamanah nanti dari partai untuk mengisi kekosongan wakil wali kota Padang, ya pertama kita punya niat itu harus membantu program daripada wali kota. Ya, itu harus kita gerakan dulu dan kita akan coba mengisi jabatan wakil wali kota tersebut dengan sebuah imajinasi baru yang mampu nantinya dirasakan oleh masyarakat kita. Ya, bagaimana kita mencoba mendekarkan diri sebagai partai politik kepada seluruh para ASN yang ada di Kota Padang untuk selalu membuka hati. Dia membuka hati sama kita. Kita berharap kepada seluruh ASN untuk dapat melaksanakan pekerjaannya dengan baik tanpa ada kontra politik. Kita tidak mau, kita sebagai seorang politikus tidak mau menyeret-nyeret ASN tersebut menjadi orang politik kita. Yang harus kita tanamkan kepada ASN tersebut, dia loyal menunjang program-program wali kota dan wakil wali kota ke depan dengan substansinya adalah kepentingan pada masyarakat. Masyarakat gitu Bang. Jadi Bang, abang siap nih duet dengan Hendra Septa. Abang siap nih duet sama Hendra Septa nih. Jadi biru-biru semua nih. Kita kan mau birukan Sumatera. Iya. Jadi kalau dengan Pak Hendri Septa, abang cocok-cocok aja lah ya, karena satu gerbong dia ya kan, cocok gitu.
Artinya Bang, saat ini gimana Bang? Sudah sejauh mana Bang? Kalau boleh kami tahu, Abang berikan ke publik, artinya nama yang akan diusung ini dari DPW yang akan dimasukkan di DPR itu Bang. Ya, jadi kita berpolitik ini kan ada etikanya. Iya, benar. Ada etika, ada jajarannya. Kita sebagai kader siap, dan kita telah melaporkan ke Ketua DPD, dan kita telah melaporkan ke DPW. Ya. Dan alhamdulillah ya kawan-kawan media sudah tahu bahwa Ketua DPW saya telah mengeluarkan statement bahwa dari Partai Amanat Nasional Eko Albar dengan Bapak April Lamin. Benar, ya itu udah santer itu, publik sudah tahu itu. Jadi kita hanya sebagai kader tinggal menunggu. Nah, kalau memang ini sudah diturunkan oleh DPP, ya kita siap saja. Siap Bang. Ya, tapi kalau tidak diturunkan kita juga siap. Iya. Kenapa? Tidak semua jabatan tersebut yang harus tercapai dalam mimpi kita. Makanya kita sebagai kader partai politik, ya kita harus sabar. Ya, termasuk juga kita berumah tangga, kita harus sabar. Kenapa? Pasti banyak persoalan-persoalan yang ada di rumah tangga kita. Baik juga kita berusaha. Di saat kita omsetnya bagus, ya kita bersyukur. Di saat omset kita tidak bagus, ya kita sabarlah. Ya, jadi di dalam diri kita perlu kita tanamkan sebuah kesabaran yang hakiki. Ya. Jadi kan banyak terjadi persoalan-persoalan karena banyaknya dari orang-orang tersebut yang kurang sabar, sampai akhirnya terjadi sebuah pertengkaran yang sebelumnya tidak penting dilakukan. Ya, kenapa? Kita yakinlah pada semua suratan takdir yang telah ditentukan oleh Tuhan, Allah, bahwa kapan kita akan menjadi seorang tukang beca, kapan misalnya kita menjadi seorang pengusaha, kapan kita misalnya susah dan kapan kita senang, kan udah ada semua takdir-takdir kita. Ya tergantung kita sebagai umat atau ciptaan Tuhan. Makanya kita harus memperkokoh keimanan kita dengan landasan kesabaran kita. Kan banyak dari para politisi kadang-kadang dia tidak sabar. Iya Bang. Ya, kadang-kadang daripada ASN dia tidak sabar. Akhirnya dia paksakan. Akhirnya terjadilah sebuah ketidakpantasan. Makanya kita harus wajib melatih diri kita dengan baik. Bagaimana kita harus sabar untuk menerima bentuknya apapun. Menerima rezeki, menerima pangkat atau jabatan. Ya, perlu kita sabar kita di dalam hal tersebut. Ya, kalau memang saya tidak ditentukan oleh Tuhan bahwa saya tidak akan menjadi seorang eksekutif, ya mungkin saya tidak masalah. Ya, mungkin saya hanya ditakdirkan menjadi seorang anggota DPR. Ya. Jadi tidak perlu di dalam hidup kita stres, kita frustasi, ya, kita kecewa, tidak perlu. Karena sudah ada ketentuan-ketentuan. Dari Allah itu ya Bang ya. Kalau Tuhan berkehendak, luar biasa. Satu hari ini bisa kita bangkrut. Kalau Tuhan yang berkehendak. Ya. Tapi kalau Tuhan berkehendak, mungkin tanpa dipilih mungkin bisa saya menjadi eksekutif. Iya, kalau Tuhan berkehendak. Jadi makanya di dalam berpolitik kan masalah wakil wali kota. Memang nama saya sudah diteruskan oleh Ketua DPW, tetapi hal tersebut saya sangat bersyukur, ya masih bisa dipercaya oleh partai untuk mengisi kekosongan tersebut, tetapi prosesnya belum terlaksana, ya tidak ada masalah sama saya, karena saya juga sabar nunggunya, ya. Karena bukan ini yang akan menjadi sebuah frustasi saya untuk tetap berkarya. Ya, mungkin banyak hal lain saya bisa bermanfaat untuk masyarakat. Oke Bang, jadi Abang sudah nyampaikan lah, artinya secara joir dan batin Abang siap lah. Kalau memang itu amanat dijatuhkan oleh sosok April Lamin untuk menjadi wakil wali kota Bang. Bang, kalau saat ini Bang,
Abang melihat sebenarnya apa yang kekurangan di Kota Padang memang? Kalau misalnya Abang dipercaya, apa yang akan dilakukan oleh Amril Amin Bang, untuk pembangunan di sektor? Abang kan seorang pengusaha juga. Apa sih Bang yang saat ini yang kayaknya perlu kali untuk segera dibangun gitu? Ya, kalau kita melihat bagaimana ke depan, ya kita bisa menggiatkan perekonomian yang bisa bermanfaat untuk masyarakat kita, atau kita memperluas daya wisata kita, dan kita bisa nanti menambah ladang-ladang perekonomian bagi masyarakat kita. Ya, ekonomi mikro misalnya, ekonomi mikro ke menengah ke bawah gitu misalnya? Iya, mikro ke bawah, dan juga mungkin Kota Padang ke depan mencoba mencari investor-investor ya yang bisa menanamkan modal dia di Sumatera Kota Padang untuk menunjang kegiatan-kegiatan pembangunan, termasuk juga membuka peluang kerja bagi generasi muda kita. Ini penting ya, mungkin secara menyeluruh kita juga harus mempersiapkan generasi muda kita di dalam bidang pendidikan, karena bidang pendidikan tersebut adalah bidang yang sangat vital bagi seorang batang tubuhnya manusia. Iya. Nah, tanpa kita dilandasi dengan fondasi pendidikan yang baik, saya yakin ke depannya generasi muda kita Kota Padang akan tidak kuat nanti menerpa perkembangan baru di muka bumi ini. Artinya itu sangat penting Bang ya? Sangat penting. Ya. Penting. Jadi kita juga pendidikan dan juga perdagangan, ini penting kita untuk mempersiapkan generasi muda kita. Apalagi kita tahu Sumatera Kota Padang termasuk wilayah wisatanya agak bagus. Benar. Ya. Itu Jadi, yang jadi objek andalan kita. Ya, perlu bagi Pemko Padang atau pemerintah Kota Padang untuk mempersiapkan bagaimana generasi muda tersebut berminat di dalam IT dan bahasa Inggris ke depannya. Ya, mungkin dengan siapnya generasi muda kita dengan berbahasa Inggris, dia akan lebih bisa berkomunikasi dengan baik dengan wisatawan asing tersebut. Bang, ini kembali lah Bang, kita flashback. Artinya kalau melihat latar belakang Bang Amril ini kan abang besar di pelabuhan. Pelabuhan itu kan dikenal dengan kerasnya kehidupan. Artinya dengan begitu terpaan gitu Bang. Artinya Bang, dengan saat ini Bang, abang sebagai anggota DPR Bang, apa sih Bang obsesi abang Bang ke depannya Bang untuk masyarakat Kota Padang? Iya. Apa yang abang lakukan? Jadi harapan kami, saya kepada masyarakat, pertama kita harus selalu mempunyai semangat yang kuat, ya. Karena saya berangkat dulu menjadi seorang legislatif, jujur banyak yang disepelekan orang. Karena kenapa? Ketika berlatar belakang seorang preman Pelabuhan Teluk Bayur, ya banyak. Tetapi ini tidak menjadi sebuah hambatan bagi saya, tapi ini menjadi sebuah motivasi. Saya yakin setiap kita apabila kita bercita-cita dengan baik, kita laksanakan dengan baik, pasti kita akan mendapat sebuah hasil yang baik. Ya. Dan alhamdulillah ini bisa saya lalui. Akhirnya pada saat 2019 diamanah partai menjadi wakil DPRD. Ini dalam mimpi saya ini tidak bakal terwujud kalau saya membandingkan 25 tahun yang lalu sebuah background saya di Pelabuhan Teluk Bayur. Tetapi alhamdulillah semua takdir Tuhan menjadi kenyataan. Ya, jadi jangan semua masyarakat kita jangan patah semangat. Ya, jadi seorang anggota DPR harus banyak uang, tidak. Ya, yang penting kita bagaimana kita mengemasnya dari. Ya, bagaimana kita terjun di lingkungan masyarakat tersebut. Kita kan punya batang tubuh. Ada tangan, ada kaki, ada mata, ada mulut, ada telinga. Ya, ini kita manfaatkan. Bagaimana tangan kita ini bisa berbuat di tengah-tengah masyarakat yang baik. Bagaimana kaki kita bisa melangkah kepada masyarakat dengan sebuah niat yang baik. Akhirnya niat yang baik kita, kerja yang baik kita, ini akan menjadi sebuah kebaikan buat masyarakat
saya rasa lebih dari uang yang kita punya. Bang, abang masih percaya bang dengan filosofi di dunia ini tidak ada yang tak mungkin bang, asal kita mau kerja keras. Percaya bang? Percaya. Iya. Iya. Di dunia ini tidak ada yang nggak mungkin bang ya. Apa aja bisa terjadi bang ya. Kalau dengan Ya, kita kan banyak lihat. Jokowi. Iya. Betul, betul, betul. Mantan seorang Mebel ya. Mebel. Mebel. Iya, mampu dia jadi presiden. Iya, iya, iya. Iya kan? Iya, iya. Dan saya Mantan preman dari Teluk Bayur. Jadi tidak ada yang tidak mungkin. Tidak mungkin bang ya. Abang percaya itu bang? Percaya. Asal kita mau kerja keras lah bang. Yang penting Tuhan akan melihat ikhtiar kita benar atau tidak, itu aja. Dalam hati kita bang. Iya. Allah itu ya. Iya. Tapi Bang, kalau abang saat ini di PAN bang. Abang belum pernah pindah partai bang? belum, Apa nih? Memang udah mau sampai partai terakhir, pertama dan terakhir nih PAN nih bang? Yakin abang itu? Yakin. Tidak akan pernah berpindah, berpaling dengan yang lain? Luar biasa. Komitmen. Biasa gitu bang, kalau orang-orang dari pelabuhan itu orangnya komitmen dan konsisten. Kalau orang-orang kehidupan keras itu gitu orangnya. jadi konsisten tersebut adalah mencerminkan sebuah kepribadian Iya, benar. yang bisa Benar ya. dipertanggungjawabkan. Iya, iya. Banyak juga orang berpolitik kadang-kadang lain di sini, lain di sini. Iya. Ya. Dan alhamdulillah saya tidak memakai rumus tersebut. Saya memakai rumus lurus dan terbukti sampai saat sekarang. Apalagi di dalam partai politik banyak permainan yang tidak baik. Iya. Tapi ini bukan sebuah contoh yang baik buat saya. Saya tidak mau contoh. Iya. Ya, saya mau mainkan dengan apa yang ada di dalam pemikiran saya. Kalau ini baik, ya terbaik. Karena di tanah letaknya tadi sebuah daripada semboyan dari Partai Amanat Nasional, Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Iya. Kalau yang benar katakan benar, kalau yang salah katakan salah. Kalau pada zaman sekarang tidak, yang salah bisa menjadi benar dan benar bisa menjadi salah. Nah, ini permasalahannya sekarang. Iya. Jadi kalau ini yang kita gariskan di dalam jiwa kita, saya yakin generasi-generasi kita ke bawah nanti dia tidak akan mendapat sebuah pengalaman atau tontonan yang baik buat mereka. Makanya terjadilah sebuah kerapuhan pada generasi tersebut. Nah, tapi kalau kita memberikan contoh yang baik kepada masyarakat, kepada generasi kita, saya yakin dia akan mencontoh yang baik. Makanya di saat peralihan estafet tersebut akan terjadilah pergantian yang kokoh. Tapi apabila kita memberikan yang tidak baik, di saat estafet kita serahkan kepada generasi kita di bawah, ini akan runtuh. Ya, runtuh etika, runtuh pemartabatan. Ya, ini akan terjadi. Makanya kita paham Indonesia, Sumatera Barat ini adalah sebuah ladang pemikiran. Kita tahu di sini ada Buya Hamka, ada Muhammad Rum, ada Muhammad Hatta, ada M. Nasir. Iya. Jadi kita sebagai generasi Sumatera Barat harusnya kita mempertahankan figur-figur atau karakter-karakter daripada tokoh-tokoh kita dahulu. Ya, jangan kita menjadi sebuah mental sekarang ini besok ini dulu. Jangan. Ya, saya berharap kepada seluruh politikus yang ada di Sumatera Barat, khusus Kota Padang, menjadilah seorang politikus yang bermental baik, yang konsisten dengan apa cita-cita kita. Ya, makanya kita ke depan tersebut bisa menjadi kenangan bagi generasi kita. Bang, oke lah. Bang, saat ini kita kembali lagi ke DPR. DPR kursi PAN ada 6 bang ya? 6 kursi. 7. Oh iya benar, 7 kursi. Sejauh ini gimana bang? Harmoniskah di tubuh fraksi PAN ini bang? Dengan kinerja saat ini bang? Ya, kalau sampai saat ini ya alhamdulillah kita masih fine aja di fraksi kita. Ya. Hubungan antar fraksi dengan fraksi yang lain? Baik. Bang. Ya, kenapa? Kita di PAN tersebut, saya lah sebagai pelakunya salah satunya. Kami
lembaga politik tidak memainkan ranah politik yang seperti apa yang biasa-biasa dilakukan orang. Kita tidak, kita real aja. Kita tidak mau mencari-cari kesalahan teman kita. Ya, kita tidak mau. Antem sana antem sini Iya, lah ya. kita hanya berkarya. Iya. Mudah-mudahan karya kita tersebut bermanfaat bagi masyarakat. Bisa menjadi sebuah pandangan bagi masyarakat. Kan banyak orang berpolitik sekarang. Antam sini, antam sana, kan begitu, ya. Adu sana, adu sini, kan gitu. Jadi ini sebuah bukan pembelajaran politik yang baik. Kalau berpolitik yang baik, semuanya kita membuat sebuah kegiatan-kegiatan, membuat sebuah hubungan dengan masyarakat, ya, yang lebih baik, yang terasa oleh masyarakat ada manfaatnya. Kalau sekarang kan tidak. Banyak adu sana adu sini. Sikot sana sikot sini. Ya mungkin ya masyarakat bisa lihat sendiri. Iya. Kami tidak pernah internal kami. Internal. Ya. Iya. Yang sampai ada perpecahan begini. Salut ya Pak. Ya, mungkin masyarakat luas bisa melihat lah. Iya. Bukan tidak ada permasalahan ada, tetapi kita saling tabayun. Iya. Sesama satu sama lain. Kalau seandainya persoalan kita masih bisa kita selesaikan, kenapa kita umbar keluar? Hope. Iya. Makanya ini penting bagi pendewasaan bagi para partai politik. Ya, jangan dia sedikit bermasalah dengan ini langsung bikin koran, begitu. Media, medsos. Iya. Dan alhamdulillah dengan Partai PAN kita sampai dari sekarang kita tidak, ya mungkin bukan saya yang mengatakan ya, tapi masyarakat bisa melihat apa yang terjadi, berita-berita yang terjadi di internal Partai PAN. Jarang konflik Pak. Iya, kenapa? Kami seluruh kader PAN memang ditekankan untuk tidak mengumbar permasalahan kita kepada keluar. Ya. Kalau masih bisa kita selesaikan di internal kita selesaikan. Kalau tidak kita akan lebih naik tingkatnya ke DPP atau ke DPW. Jadi tidak elok rasanya kita mempunyai permasalahan yang tidak selesai, langsung kita melapiskan kepada media, memberitakan kepada media, akhirnya kita akan terjadi nilai diri kita tersebut menjadi kerdil. Ya. Kalau seseorang dia mempunyai permasalahan rumah tangga, dia akan membeberkan kepada orang lain di luar, berarti dia bukan seorang yang baik pemikirannya. Ya, dia akan mengerdilkan diri dia sendiri dengan statement-statement yang dia bikin di berita publik. Ya, itu saya rasa di Partai Amanat Nasional. Abang jamin itu? Saya jamin lah, insya Allah lah, nggak ada itu. Nggak ada itu Bang. Ya, tapi kami bukan tidak punya permasalahan, ada. Ada. Tapi bisa diselesaikan. Kami tetap konsepnya kami memegang kode etik. Ya. Ketua kami begini-begini, tidak boleh. Ya. Kenapa? Kalau kami beritakan keluar begitu, berarti saya juga termasuk orang bodoh yang tidak mampu menyelesaikan permasalahan di dalam rumah tangga. Ya. Jadi tidak baik, tidak selalu kita melaporkan media tersebut baik, tidak baik. Makanya perlu tabayun tersebut, ya, perlu dengan apa yang saya katakan awal tadi, sebuah kesabaran pada diri kita. Jangan kita melapiskan emosional kita ke media. Orang tua saya tidak baik, bapak saya tidak baik, bapak saya bodoh. Kan sangat naif kita melapiskan ini di pada media-media termasuk koran atau media sosial, ya, ini tidak baik. Jadi saya berharap kepada seluruh kader PAN yang ada di Kota Padang, seandainya ada persoalan kita, ada permasalahan internal partai kita, janganlah dibuang keluar. Mari kita musyawarahkan secara bersama-sama dengan kepala dingin, dengan musyawarah mufakat yang akan membuat sebuah kemanfaatan bagi kita bersama. Gitu ya.
Luar biasa. Oke Bang Amin, terakhirlah Bang. Apa arti Partai Amanat Nasional bagi Bang Amin ini? Apa arti Partai Amanat Nasional bagi Bang Amin? Artinya bagaimana Abang merasakan itu tentang Partai Amanat Nasional itu? Arti PAN bagi diri Abang? Jadi Partai Amanat Nasional ini adalah sebuah partai yang begitu bisa mengobsesi saya menjadi seorang perwakilan daripada masyarakat. Jadi saya sangat bersyukur bisa bergabung dengan Partai Amanat Nasional ini karena saya melihat di Partai Amanat Nasional tersebut ada seorang tokoh, Bapak Amin Rais, dan juga ideologi-ideologi yang ada di dalam batang tubuh tersebut sesuai dengan hati saya, ya, atau jiwa saya. Makanya saya sangat bersyukur bisa menjadi seorang kader daripada Partai Amanat Nasional. Ya, bukan saya tidak pernah dikecewakan oleh partai, pernah. Di saat 2009 saya dikecewakan. Tapi saya jujur, saya tidak mau pindah ke lain hati. Ya. Kadang-kadang kan banyak juga orang sakit hati. Tidak diterima, sakit hati. Sakit hati, tidak. Ya. Gimana dia mau jadi pemimpin kalau dia tidak mempunyai jiwa yang bagus, yang kokoh. Sedangkan kita berorganisasi partai, ujuk-ujuk elemen terakhirnya pasti kita akan memproklamirkan diri kita adalah seorang pemimpin. Ya. Tapi kalau kita tidak kuat menerima cobaan ini, kita bertengkar dengan istri, cari istri lain. Bertengkar dengan istri, cari istri lain. Rusak nggak mungkin. Jadi kalau kita sudah banyak itu pindah-pindah, berarti seorang kader tersebut tidak mempunyai jiwa kesatriaan. Ya. Nah, mungkin dia pedagang pecel lele. Oke Bang Amin, terakhir Bang, closing statement Bang, Abang sampaikan kepada masyarakat bahwasannya yang namanya kita selagi hidup di dunia ini nggak ada yang tak mungkin Bang. Sampaikan Bang, bahwasannya sosok Amril Amin juga pernah mengalami begitu kerasnya kehidupan berangkat dari Teluk Bayur, dan perlu Abang sampaikan kepada pemirsa Investigasi Channel, di dunia ini tidak ada yang mungkin. Silakan Bang. Ya, baik, bagi pemirsa Investigasi, saya Amril Amin, ya. Mungkin saya berharap kepada seluruh pemirsa bagaimana kita jangan patah semangat, ya, bahwa kita selalu ingin menggantungkan cita-cita kita dengan baik, laksanakan dengan baik dan niatkan dengan baik. Saya yakin suatu saat akan tercapai. Tetapi apabila kita berniat kurang baik, dan apalagi setelah melaksanakannya kurang baik, saya rasa niat cita-cita kita itu tidak akan pernah muncul. Ya, jadi jangan patah semangat, selalu kita semangat, ya. Jangan kita takut bertarung, ya. Kenapa? Kalau kita takut bertarung, kapan kita akan lagi bisa untuk mencoba sebuah gapaian kita tersebut kalau kita tidak berani menantangnya? Ya, kita yakin, ya, mungkin kalau di daerah saya pelaut, kalau dia takut mati, nggak mungkin dia akan berlayar sejauh tersebut. Ya, yang penting kita niatkan bahwa kita akan pergi berlayar ke pulau sana, tapi dengan niat kita selamat dengan baik. Gitu aja. Oke Bang Amin, Ya. Terima kasih Bang Amin atas kesempatannya hadir di Investigasi Channel. Baiklah, demikianlah obrolan kami dengan sosok Amril Amin, salah satu kisah yang mampu memberikan inspiratif bagi kita semua. Bahwasanya dalam dunia ini tidak ada yang tak mungkin. Dari sosok beliau, dari kehidupan yang keras beliau, hidup di pelabuhan Teluk Bayur, begitu kerasnya kehidupan, tapi mampu menciptakan dirinya sebagai sosok yang strenggal. Dan ini adalah kisah inspiratif bagi kita semua, bahwasannya kehidupan ini harus bekerja keras dan harus kita berjuang. Demikianlah obrolan kami dengan Bang Amril Amin, Wakil Ketua DPRD Kota Padang, yang saat ini juga, ya, mudah-mudahan kita doakan bersama beliau menjadi Wakil Wali Kota Padang untuk kedepannya. Dan kita akan berjumpa lain kesempatan, dan salam Investigasi Channel.